datang di channel Filsafat. Kali ini kita akan berbicara tentang filosof yang sangat terkenal dari Yunani, yaitu sekitar 2400 tahun yang lalu, bernama Aristoteles. Dia adalah murid dan juga sekaligus teman dari Plato. Dia banyak sekali menulis tentang filsafat. Aristoteles karyanya sangat banyak sekali. Mulai dari fisika, kimia, astronomi, biologi, psikologi, logika, epistemologi, drama, dan retorik. Jadi, di dalam fisika, Aristoteles mengawali bagaimana menerangkan tentang motion atau gerak. Nah, teori ini sangat kuno dan tentu saja sudah direvisi oleh teori modern, misalnya oleh Isaac Newton, yaitu teori tentang gravitasi, dan yang lebih mutakhir lagi adalah teori tentang relativitas, yaitu E sama dengan mc kuadratnya Albert Einstein. Tentang kimia, Aristoteles sudah menyusun elemen penting di dunia, yaitu air, udara, tanah, dan api. Tentu saja nanti simbol-simbol kimia akan ditemukan kemudian. Astronomi, Aristoteles juga mengamati bintang-bintang. Khusus untuk biologi, Aristoteles sudah mengoleksi kira-kira 500 macam tanaman dan hewan. Psikologi, temuan dia tentang psikologi itu sangat penting, terutama karena dia berbeda pendapat dengan gurunya yaitu Plato, bahwa psyche atau jiwa atau dalam bahasa Arabnya nafas itu tidak terpisah dari benda atau dari kehidupan yang ada di dunia, tetapi menyatu dengan kehidupan di dunia. Jadi jiwa manusia yang ada di manusia itu sendiri, tidak di alam nous, akal atau intelektu di luar dunia ini. Epistemologi tentu saja pandangan Aristoteles itu berimplikasi pada sumber ilmu pengetahuan, tidak pada nous atau intelektu yang ada di luar, tetapi dari observasi. Dan observasi ini dia sangat terkenal karena dia disebut filsafatnya sebagai paripatetik, yaitu filsafat berjalan ke sana kemari untuk meneliti. Dari sisi drama, di drama ini Aristoteles mengamati dan juga mencatat bagaimana misalnya kisah tragedi. Dalam hal ini di Yunani kuno itu ada tragedi yang paling terkenal yaitu Oedipus. Cerita ini tentang Oedipus yang membunuh bapaknya dan akhirnya kawin dengan ibunya sendiri. Ini adalah tragedi. Begitu juga ada komedi yaitu tentang lelucon. Begitu. Tetapi karya-karya Aristoteles ini rata-rata adalah catatan dari mata kuliahnya. Kemudian sebagian ditulis oleh muridnya. Ada juga yang ditulis oleh anaknya yaitu Nicomachus yang disebut Nicomachean Ethic. Tentu saja saya tidak akan menerangkan semuanya pemikiran dan juga karya Aristoteles. Tetapi ada beberapa kata kunci, terutama yang bersifat umum yang bisa diterangkan di sini. Ini adalah beberapa kata kunci yang mungkin bisa kita singgung. Pertama adalah teorinya tentang kebahagiaan atau yang disebut eudaimonia. Ini adalah bahasa Yunani yang mungkin bisa diterjemahkan dengan kebahagiaan atau hidup secara baik. Eudaimonia. Kemudian ada lagi teori dia tentang logos, yaitu tentang reasoning atau tentang alasan. Kemudian tentu saja psyche atau jiwa atau nafas, nanti di dalam bahasa Arab disebut nafas. Tentu saja etike atau moral, dan tentu saja anima, yaitu tentang biologi. Karya yang utama ini sangat berpengaruh tidak hanya di era Romawi, tentu saja Romawi
yang berkuasa selama 700 tahun itu selalu berkiblat ke Yunani, tetapi juga pada para filosof Muslim, mulai dari Al-Kindi, Al-Farabi, Ibnu Sina, Ibnu Rushd. Mereka selalu menyebut Al-Ustadz Al-Awwal, yaitu guru yang pertama. Sedangkan pada era Eropa, yaitu pada masa pencerahan, ada filosof terkenal bernama Thomas Aquinas, menjuluki Aristotle sebagai the philosopher, sang filsuf. Ini sangat penting. Di dalam mencapai kebahagiaan atau eudaimonia, Aristotle mengajarkan moderasi. Di dalam dunia akhir-akhir ini untuk menahan gejolak radikalisme, terorisme, fundamentalisme, dan konservatisme, pemerintah Indonesia dan juga tentu saja dunia selalu menganjurkan moderasi, yaitu bersikap tengah-tengah, middle ground. Bagaimana caranya agar kita tetap moderat, tidak ekstrim, tidak terlalu banyak, tetapi juga tidak terlalu sedikit. 2.300-2.400 tahun yang lalu, Aristotle sudah mengajarkan moderasi dalam teori eudaimonia. Ini daftar yang Aristotle hadirkan. Kebetulan sudah saya terjemah ke dalam bahasa Indonesia. Tidak terlalu sedikit, tidak terlalu banyak atau tidak berlebihan, tetapi jalan tengah atau virtues utama, baik. Ya. Misalnya, bersikap terlalu pengecut, tidak berani, atau sembrono, berani yang berlebihan. Aristoteles menyarankan berani. Berani itu tidak pengecut, juga tidak sembrono. Kemudian dermawan, sikap memberi. Itu juga tidak berlebihan, jangan obral, ingat masa depan. Tetapi juga jangan pelit, jangan tidak memberi sama sekali. Kemudian ramah kepada orang, ramah, senyum, ya, senyum. Tetapi jangan ugal-ugalan. Jangan semua orang diajak senyum, nanti dikira gila. Dan juga tidak kecut. Jangan terlalu murung, jangan terlalu kecut, tapi ramah. Perhitungan, Anda hitung, hati-hati. Tapi jangan sembrono. Jangan sembrono. Jangan sombong. Tapi juga jangan terlalu minder. Punya cita-cita, punya ambisi. Tapi jangan berlebihan, jangan mimpi berlebihan. Begitu nasihat Aristotle. Tetapi juga jangan masa bodoh, sama sekali tidak mempunyai rencana. Bersikap sederhana. Sederhana itu berarti tidak punya malu, itu dihindari, tidak punya malu. Tapi sederhana saja, wajar-wajar saja. Kemudian juga jangan pemalu sekali. Ketika ada kesusahan, kita boleh berduka. Tapi jangan terlalu murung dan bersedih. Tetapi juga tidak peduli sama sekali, itu juga tidak benar. Bebas, dalam arti kebebasan individu, itu juga jangan terlalu tak terbatas. Bebas, sebebas tak terbatas. Tetapi juga jangan terlalu ketat. Ya. Lucu misalnya, lelucon itu penting dalam pergaulan. Tetapi jangan terlalu terbahak-bahak. Ini ada terbahak-bahak. Atau sebaliknya, jangan terlalu membosankan, tidak ada lucunya sama sekali. Inilah salah satu resep moderasi atau dalam bahasa Islamnya adalah tawassut dan tawazun. Ta'adul. Ya. Tawassut itu tengah-tengah, tawazun itu berimbang, ta'adul itu secara adil, fair. Ya. Dan 2.300-2.400 tahun yang lalu, Aristotle sudah menasihatkan kepada para muridnya yang waktu itu disebut paripatetik, yaitu orang yang berjalan ke sana kemari, wandering around, untuk mencari kebenaran lewat pengalaman. Ya, dalam hal ini ada beberapa kata kunci, saya ingatkan lagi dari Aristoteles, yaitu eudaimonia, tadi sudah kita terangkan, kemudian logos atau reasoning, atau bagaimana cara kita menyusun argumen yang nanti akan disusun di dalam bab
buku Nikomedian Etik dalam retorik atau balaghah dalam bahasa Arabnya, dan juga tentang etika, etike, psike. Saya akan menyinggung sedikit perdebatan lama tentang ontologi. Ilmu ontologi ini adalah ilmu tentang ada, bagaimana berada. Dan kalau berbicara tentang Aristoteles, ini harus dikaitkan dengan psike atau jiwa, atau dalam bahasa Arabnya nanti disebut nafas, yaitu tentang soul, tentang jiwa. Jika Plato beranggapan, taruhlah misalnya anjing, ya, anjing menurut Plato itu sudah ada archetype atau ada anjing yang sesungguhnya di sana, di langit di sana, di tempat yang mulia. Itu menurut Plato. Maka anjing-anjing yang ada di dunia ini merupakan fotokopi. Ya. Maka ada satu anjing yang sesungguhnya, dan itu di alam nous, di alam intelek, di alam akal. Sedangkan yang di dunia, di alam materi adalah anjing fotokopi. Ini berbeda dengan Aristoteles. Aristoteles mengatakan anjing-anjing itu jiwanya, nafasnya, ada yang sesungguhnya ya ada di anjing itu sendiri yang bisa kita amati. Misalnya ada anjing merah, ada anjing kuning, ada anjing hijau, ada anjing hitam. Semua anjing-anjing itu dikumpulkan, pasti ada anjing. Dan jika warnanya berbeda, tetap saja dia merupakan anjing. Jadi adanya anjing itu karena kesimpulan, karena logos, karena reasoning manusia, dan karena penglihatan, pengamatan, atau observasi kita tentang anjing. Maka adanya anjing di dunia ini adalah karena pengalaman kita melihat, dan tidak ada lagi anjing yang ada di langit. Itu adalah anjing. Dan dari mana kita tahu anjing? Karena kita sudah bisa melihat, itulah anjing, dan kita simpulkan. Walaupun warnanya berbeda, dia tetap anjing. Nah, ini ajaran dia tentang ontologi. Itulah Aristoteles yang hidup kira-kira 2400 tahun yang lalu. Dan peran dia sangat besar. Pertama, dia lahir di Makedonia, yaitu tempat lahirnya Alexander the Great. Kemudian dia berguru kepada Plato, berpindah ke kota Athena. Dia bergabung ke pesantren Plato bernama Akademika. Jadi kata akademik itu berasal dari pesantrennya Plato. Di situ Aristoteles berguru kurang lebih selama 14 tahun lebih. Ya. Kemudian dia mengikuti ekspedisi Alexander the Great sampai Persia. Kemudian dia pulang ke Makedonia, dan kemudian balik lagi ke Athena, dan dia mendirikan pesantrennya sendiri bernama Lyceum. Di Prancis, lycée ini adalah semacam sekolah, semacam college di level pendidikan tinggi. Ini terinspirasi dari pesantrennya Aristoteles, Lyceum. Dan pengaruhnya di dunia luar biasa. Dia pemikir yang berpikir tentang banyak hal. Tentang kebahagiaan manusia, tentang biologi, fisika, tentang tumbuh-tumbuhan, tentang gerak, motion, tentang gerak, dan tentang dunia dan bagaimana caranya manusia itu agar bahagia. Begitulah. Terima kasih telah mengikuti channel saya.